Pada tanggal 14 Mei tahun 1448, pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Murad II dan putranya Mehmed mengepung Kastil Svetograd. Garnisun Albania tetap berada di kastil dan melawan serangan frontal yang dilakukan oleh tentara Ottoman, sementara Skanderbeg sendiri bersama pasukannya mengganggu pasukan pengepungan dengan sisa tentara Albania yang berada di bawah komando pribadinya. Pada pertempuran ini, pasukan Utsmani berhasil merebut kastil atas pengepungannya, sehingga mengakibatkan Skanderbeg mau menyerahkan kastil, dengan syarat diizinkan pergi dari kastil dengan aman. Sultan pun mengizinkannya dengan ragam pertimbangan. Pada tanggal 23 Juli tahun 1448, Skanderbeg memenangkan pertempuran di dekat Shkodër, yaitu melawan tentara Venesia yang dipimpin oleh Andrea Venier. Kemudian, pada Agustus tahun 1448, Skanderbeg juga mengalahkan Mustafa Pasha di Diber pada pertempuran Oranik. Mustafa Pasha kehilangan 3.000 orang pasukan yang kemudian ditangkap bersama dengan 12 perwira tinggi. Dari para perwira inilah, Skanderbeg mengetahui bahwa Venesialah yang mendorong Ottoman untuk menyerang Albania. Orang-orang Venesia, setelah mendengar kekalahan itu, mendesak untuk membangun perdamaian. Sehingga Mustafa Pasha segera ditebus dengan 25.000 dukat ke Ottoman. Selama periode bentrokan dengan Venesia, Skanderbeg mengintensifkan hubungan dengan Alfonso kelima dari Aragon yang memerintah tahun 1416 sampai tahun 1458, yang merupakan saingan utama Venesia di Laut Adriatik, di mana impiannya untuk sebuah kerajaan selalu ditentang oleh orang Venesia. Perjanjian damai dinegosiasikan oleh Georgius Pelino dan ditandatangani antara Skanderbeg dan Venesia pada tanggal 4 Oktober tahun 1448, membayangkan bahwa Venesia akan mempertahankan Dagnum dan sekitarnya, tetapi akan menyerahkan kepada Skanderbeg wilayah Buzek Jarpri di mulut sungai Drin, dan juga bahwa Skanderbeg akan menikmati hak istimewa untuk membeli, bebas pajak, dan mendapat 200 ekor kuda garam setiap tahun dari Durazzo. Selain itu, Venesia akan membayar Skanderbeg 1.400 dukat. Salah satu alasan Skanderbeg setuju untuk menandatangani perjanjian damai dengan Venesia adalah kemajuan pasukan John Hunyadi di Kosovo, dan undangannya kepada Skanderbeg untuk bergabung dalam ekspedisi melawan Sultan. Pada bulan Juni tahun 1450, 2 tahun setelah Ottoman merebut Svetograd, mereka mengepung Kruj dengan pasukan berjumlah sekitar 100.000 orang, dan dipimpin lagi oleh Sultan Murad II sendiri dan putranya, Mehmed II. Selama pengepungan pertama Kruj, pedagang Venesia dari Scutari menjual makanan kepada tentara Utsmani. Sebaliknya, orang-orang dari Durazzo memasok tentara Skanderbeg. Sebuah serangan kemarahan dilakukan oleh Skanderbeg kepada karavan Venesia, yang mengakibatkan meningkatnya ketegangan antara dia dan Republik Venesia. Tetapi kasus itu dapat diselesaikan dengan bantuan Balai Durazzo, yang akhirnya menghentikan loyalitas para pedagang Venesia kepada Utsmani. Meskipun Utsmaniyah mendapat bantuan dari Venesia, pada bulan September tahun 1450, kamp Utsmaniyah berantakan, karena kastil masih belum berhasil diambil, moral pasukan juga telah merosot, dan penyakit merajalela melanda pasukannya. Sultan Murad II sendiri mengakui bahwa dia tidak dapat merebut kastil Kruj dengan kekuatan senjata sebelum musim dingin, yang berakibat pada Oktober tahun 1450. Dia mengambil keputusan untuk menghentikan pengepungan dan pulang menuju Edirne. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 1451, Sultan Murad meninggal dunia di Edirne, dan tampuk Utsmani selanjutnya digantikan oleh putranya Mehmed II, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah pengepungan tersebut, Skanderbeg berada pada kondisi terjepit karena kehabisan sumber dayanya. Dia telah kehilangan semua miliknya kecuali Kruj.
Melihat kondisi tersebut, para bangsawan lain dari wilayah Albania akhirnya lebih memihak Sultan Murad II, karena sebelumnya pada saat mereka dalam kondisi tertindas, Sultan Muradlah yang datang dan menyelamatkan mereka dari penindasan yang terjadi di sana. Bahkan, setelah penarikan pasukan Sultan Murad pun, mereka juga menolak upaya Skanderbeg untuk menegakkan otoritasnya atas wilayah mereka. Mereka menganggap bahwa satu-satunya harapan adalah Utsmani, bukan Skanderbeg, yang pada faktanya sudah dalam kondisi krisis akibat pengepungan tersebut. Melihat hal itu, kemudian Skanderbeg pergi ke Ragusa, dan mendesak meminta bantuan yang kemudian membuat Ragusan memberitahu Paus Nikolas V untuk membantu Skanderbeg. Melalui bantuan keuangan inilah, Skanderbeg berhasil menahan Kruj dan mulai menormalisasi situasinya, sehingga membuat Skanderbeg mendapatkan kembali sebagian besar wilayahnya. Keberhasilan Skanderbeg ini sontak saja membawa pujian dari seluruh Eropa. Dan duta besar juga dikirim kepadanya, khususnya dari Roma, Napoli, Hongaria, dan Burgundi. Skanderbeg menjadi harapan baru bagi dunia Kristen atas permusuhannya kepada Islam. Dalam hal ini adalah Utsmani yang dianggap sebagai simbol kekuatan umat Islam. Meskipun Skanderbeg telah mencapai keberhasilan dalam melawan Murad II sendiri, namun realitanya panen tidak produktif dan kelaparan meluas. Artinya dalam kondisi ini di wilayahnya terjadi masalah yang besar yang membuatnya harus mencari jalan keluar. Setelah ditolak oleh Venesia, Skanderbeg kemudian menjalin hubungan lebih dekat dengan Raja Alfonso. Yang kemudian, pada Januari tahun 1451, Raja Alfonso V mengangkatnya sebagai Kapten Jenderal Raja Aragon. Mengikuti permintaan Skanderbeg, Raja Alfonso V membantunya dalam situasi ini dan kedua pihak menandatangani perjanjian Gaeta pada tanggal 26 Maret tahun 1451, yang menyatakan bahwa Skanderbeg secara resmi menjadi pengikut, dengan mendapatkan imbalan bantuan militer. Sederhananya, pada posisi tersebut, Skanderbeg mengakui kedaulatan Alfonso atas tanahnya dengan imbalan bantuan melawan Utsmani. Raja Alfonso juga berjanji untuk menghormati hak-hak istimewa lama Kruj dan wilayah Albania, dan bersedia membayar Skanderbeg 1.500 dukat di setiap tahunnya. Sementara Skanderbeg sendiri berjanji untuk membuat kesetiaannya kepada Raja Alfonso, hanya setelah berhasil mengalahkan pasukan Utsmani di wilayahnya. Suatu kondisi yang ternyata tidak pernah tercapai dalam masa hidup Skanderbeg. Pada tahun 1451, Mehmed fokus untuk mengalahkan Karamanidze dan Mentese di timur, tetapi niatnya adalah untuk kembali ke Albania. Selama periode istirahat yang singkat ini, Skanderbeg melakukan pembangunan kembali Kruj dan mendirikan benteng baru di Modrika, tepatnya di lembah Drin, yang berlokasi dekat Svetigrad yang telah dikuasai oleh Utsmani. Selama 5 tahun setelah pengepungan pertama Kruj, Albania diizinkan untuk beristirahat sejenak karena Sultan baru berangkat untuk menaklukkan sisa-sisa terakhir Kekaisaran Bizantium. Tetapi pada 1452 Sultan Mehmed II yang baru berkuasa memerintahkan serangan pertamanya melawan Skanderbeg. Sebuah ekspedisi dikirim di bawah komando Ganda Tahib Pasha, komandan utama, dan Hamzah Pasha, bawahannya, dengan pasukan 25.000 orang berpisah di antara keduanya. Namun dalam pertempuran ini, Skanderbeg berhasil mengalahkannya. Kemudian pada tanggal 22 April tahun 1453, Mehmed mengirim ekspedisi lain ke Albania di bawah pimpinan Ibrahim Pasha. Pada hari yang sama, meskipun badai, Skanderbeg melancarkan serangan kavaleri cepat yang menerobos ke kamp musuh, yang menyebabkan kekacauan dan kekacauan.
Akibatnya, Ibrahim tewas dalam aksi bersama dengan 3.000 anak buahnya. Pasukan Skanderbeg kemudian melanjutkan penjarahan sebelum kembali ke Debar. Dia kembali dengan penuh kemenangan dengan membawa barang rampasannya. Lima minggu kemudian, terdengar kabar yang mengejutkan penduduk daratan Eropa, karena Mehmed II berhasil merebut Konstantinopel, pukulan telak terhadap dunia Kristen Eropa kala itu. Sehingga mengakibatkan kegoncangan mental bahkan sampai ke Vatikan. Keberadaan Sultan Mehmed dan kekuatan kaum muslimin, sekarang sangat meresahkan negara-negara Kristen Eropa. Mehmed, yang sejak saat itu disebut sebagai sang penakluk, justru mengalihkan perhatiannya dari Albania dan ke Hongaria, yang akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Hongaria dan menyeberang ke Italia. Pada tahun inilah, Skanderbeg melakukan kunjungan rahasia ke Napoli dan Vatikan, yaitu untuk membahas kondisi baru setelah jatuhnya Konstantinopel, dan perencanaan perang salib baru yang akan disampaikan Alfonso kepada Paus Nicholas V dalam sebuah pertemuan.